Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luputu Satya Dewi, bisa dipanggil Satya, dengan NIM 24230710919. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas 10 soal yang berkaitan dengan future science. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita akan bahas topik yang pertama, yaitu mengenai bioteknologi dan rekayasa genetika. Nah, kalau kita perhatikan, teknologi ini memang sudah sangat booming saat ini, terutama di bidang pertanian. Jadi, pemerintah bahkan berencana untuk mengembangkan tanaman hasil rekayasa genetika untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tapi di sisi lain muncul berbagai pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat itu menilai bahwa teknologi ini bertentangan dengan nilai keagamaan, dan ada juga kekhawatiran bahwa teknologi ini justru memperlebar kesenjangan ekonomi, terutama di petani-petani kecil. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita melihat kasus ini jika dikaitkan dengan penguasaan sains dan teknologi, serta nilai Pancasila, khususnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya sains dan teknologi itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Justru sains ini adalah hasil dari akal dan pikiran manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Artinya, teknologi itu termasuk rekayasa genetika yang boleh sah digunakan, selama tujuannya itu adalah untuk kebaikan manusia dan menjaga kelestarian alam, bukan untuk merusaknya. Nah, ketika sebagian masyarakat itu merasa bahwa rekayasa genetika itu adalah melawan kodrat, hal ini wajar dan perlu dihargai. Disinilah pentingnya peran ilmuwan dan pemerintah untuk tidak bekerja secara tertutup. Jadi masyarakat itu perlu diberikan suatu pemahaman bahwa rekayasa genetika ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan krisis pangan. Jadi tentu dengan catatan tetap memperhatikan etika, nilai keagamaan, dan keseimbangan ekosistem. Jadi dari sisi ketuhanan, penguasaan sains itu seharusnya membuat manusia semakin bijaksana dengan bisa mengelola ciptaan Tuhan dengan baik. Kemudian kita masuk ke sila keadilan sosial. Jadi masalah utama yang sering muncul dari rekayasa genetika adalah siapa yang paling diuntungkan dalam penggunaan teknologi ini. Jadi faktanya, berbagai benih hasil rekayasa genetika itu seringkali dikuasai oleh perusahaan besar melalui sistem panen. Akibatnya, para petani kecil yang dulu bisa menyimpan benih sendiri, sekarang harus membeli benih baru setiap musim panen, dan harganya itu tidak terjangkau. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, maka petani kecil itu akan semakin bergantung dengan ekonomi yang semakin lebar. Disinilah negara harus hadir, di mana negara tidak hanya bertugas mengatur, tetapi melindungi masyarakat kecil. Jadi pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan-kebijakan agar tidak terjadi monopoli, memberikan subsidi dan alternatif benih, serta memastikan bahwa teknologi ini benar-benar berpihak pada kesejahteraan petani, pada petani-petani kecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penguasaan teknologi dan rekayasa genetika itu tidak cukup hanya canggih secara ilmiah, tetapi juga harus selaras dengan nilai ketuhanan dan keadilan sosial. Jadi, kemajuan sains itu tidak hanya bisa menghasilkan teknologi baru, tetapi juga membawa manfaat yang adil dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu mengenai proyek genom manusia. Jadi, topik kedua ini membahas terkait dengan proyek genom manusia, khususnya ketika data genom masyarakat itu digunakan untuk riset kesehatan nasional dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan asing. Jadi sekilas mungkin terdengar sangat ilmiah dan canggih, tapi sebenarnya isu ini sangat dekat dengan kehidupan kita, karena itu menyangkut data biologis, data pribadi yang kita miliki. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah penggunaan data genom ini jika ditinjau dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial, terutama terkait dengan martabat manusia dan kedaulatan bangsa? Nah, kalau kita bicara terkait dengan nilai kemanusiaan, penting untuk kita sadari bahwa data genom itu bukan sekedar data biasa. Data genom itu adalah identitas biologis
paling dasar dari seorang manusia. Artinya, data ini sangat berkaitan dengan martabat dan hak asasi manusia. Karena itu, setiap individu yang datanya digunakan itu harus dengan data yang jelas. Datanya dipakai untuk apa, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa. Harus ada izin yang sadar dan transparan, serta jaminan bahwa privasi mereka benar-benar dilindungi. Nah, kalau data genom ini diambil atau dimanfaatkan tanpa penjelasan yang jelas, atau hanya demi kepentingan komersial, maka manusia itu hanya diposisikan sebagai objek penelitian, bukan sebagai subjek yang bermartabat. Nah, hal seperti ini jelas tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena Pancasila itu menekankan bahwa manusia itu harus diperlakukan secara manusiawi, bukan hanya sekedar sebagai angka ataupun sebagai riset. Kemudian, jika kita lihat dari sisi keadilan sosial, kerjasama dengan pihak asing itu dalam riset genom sebenarnya tidak selalu salah, tapi menjadi masalah ketika aturan dan manfaatnya itu tidak adil. Nah, perlu diingat, data genetika masyarakat Indonesia itu sangat bernilai strategis, terutama untuk pengembangan obat, terapi dan teknologi, serta kesehatan yang nilainya memang bisa sangat mahal. Nah, kalau tidak diatur dengan baik, akan ada resiko-resiko bahwa Indonesia hanya berperan sebagai penyedia data, sementara keuntungan ekonominya justru dinikmati oleh perusahaan asing atau korporasi yang besar. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai keadilan. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemilik sah data genom justru tidak merasakan manfaat apapun, baik dalam bentuk peningkatan layanan kesehatan, akses obat, ataupun penguatan riset nasional. Nah, karena itulah negara harus mempunyai suatu aturan yang jelas, serta perlindungan terhadap kedaulatan data bangsa. Dan agar riset itu benar-benar bisa kembali untuk kesejahteraan rakyat. Baik, kita lanjut ke topik yang ketiga. Jadi pada topik ini kita akan membahas mengenai penggunaan AI dan data science dalam layanan publik. Tepatnya ketika pemerintah daerah menggunakan AI untuk menentukan siapa penerima bantuan sosial. Nah, secara konsep penggunaan AI ini sebenarnya punya niat yang baik, yaitu agar penyaluran bantuan sosial itu bisa lebih cepat, lebih tepat sasaran dan efisien. Namun masalah ini mulai muncul ketika banyak masyarakat itu merasa keputusan sistem tersebut tidak transparan. Mereka tidak tahu kenapa dinyatakan layak atau tidak layak menerima bantuan. Nah, dari sini kita bisa bertanya, apakah penggunaan AI seperti ini sudah sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip kerakyatan dalam Pancasila? Nah, kalau kita lihat dari prinsip kemanusiaan, hal yang pertama perlu kita pahami adalah bahwa AI itu hanyalah alat bantu, bukan penentu keputusan mutlak. Jadi masalah kemiskinan itu memang sangatlah kompleks selama ini, di mana tidak semua kondisi hidup seseorang itu bisa diterjemahkan ke dalam angka, grafik maupun algoritma. Jadi ketika seorang warga itu dinyatakan tidak layak menerima suatu bantuan hanya karena hasil sistem AI, tanpa adanya ruang klarifikasi ataupun dialog, disitulah nilai kemanusiaan mulai terabaikan, di mana warga itu bisa merasakan diposisikan hanya sebagai data, bukan sebagai manusia yang punya kondisi ataupun hak yang bisa didengar. Padahal dalam prinsip kemanusiaan, setiap orang itu berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Jadi jangan sampai teknologi itu justru membuat birokrasi menjadi dingin, kaku, ataupun bisa kehilangan empati. Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan nilai sila keempat, yaitu kerakyatan, sila ini menekankan bahwa keputusan publik itu harus diambil secara bijaksana, terbuka, dan melibatkan suara masyarakat. Nah, ketika pemerintah itu mulai menggunakan AI yang tidak transparan, maka ruang partisipasi dan akuntabilitas publik itu menjadi tertutup. Nah, keputusan tentang bantuan sosial yang menyangkut hajat orang banyak itu tidak seharusnya sepenuh diserahkan kepada mesin yang tidak bisa diajak dialog ataupun dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Nah, kebijakan yang bijaksana itu seharusnya
tetap menjadi atau membuka ruang musyawarah, pengaduan, dan evaluasi, sehingga masyarakat itu bisa ikut terlibat dan bisa menyampaikan aspirasinya. Kalau misalkan teknologi justru menutup ruang kritik dan masukan, maka hal tersebut akan bertentangan dengan nilai kerakyatan ataupun semangat demokrasi. Nah, kita lanjutkan ke topik yang keempat, yaitu mengenai AI dan dunia kerja. Jadi, saat ini perusahaan nasional itu menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem AI demi efisiensi. Nah, pertanyaannya, jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan bagaimana nilai sila kelima Pancasila dapat menjadi dasar kebijakan ketenaga kerjaan di era AI. Nah, penggunaan AI untuk bisa menggantikan tenaga kerja manusia demi efisiensi memang menjadi tren di industri nasional. Namun, kebijakan ini memiliki dampak yang luas terhadap struktur keadilan nasional kita. Yang pertama itu terkait dengan dampak keadilan sosial, di mana secara teknis otomatisasi itu memang mampu menekan biaya dan meningkatkan hasil produksi. Namun jika efisiensi ini dicapai dengan melakukan pemutusan hubungan kerja massal tanpa solusi, maka akan terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, di mana pekerja itu dengan keterampilan rendah ataupun spesifik yang digantikan oleh mesin itu seringkali tidak memiliki jaring pengaman untuk langsung beralih ke bidang lain. Nah, jika penguasaan teknologi ini hanya dimaknai sebagai cara untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan semata, maka AI ini bukan lagi menjadi alat kemajuan, melainkan menjadi suatu instrumen yang menciptakan ketidakadilan baru di dunia kerja. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan nilai sila kelima Pancasila yang menjadi dasar kebijakan. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menegaskan bahwa kemajuan teknologi seharusnya membawa manfaat bersama, bukan hanya bagi pemilik modal, di mana dalam konteks dunia kerja di era AI, keadilan sosial itu menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja. Artinya, penerapan AI itu tidak boleh dilakukan secara ekspliatif, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan yang adil, seperti program pelatihan ulang ataupun peningkatan keterampilan, serta penciptaan jenis pekerjaan yang baru dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, kita lanjutkan ke topik yang kelima, yaitu material dan energi terbarukan. Nah, pembangunan pembangkit energi terbarukan dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Nah, analisislah kasus ini dengan mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial, serta jelaskan peran sains material dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, dari sudut pandang persatuan Indonesia, pembangunan seharusnya memperkuat kebersamaan, bukan justru menimbulkan konflik baru. Nah, masyarakat bukan merupakan bagian yang terpisah dari bangsa ini. Masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini. Nah, ketika mereka tidak diajak terlibat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya sendiri, wajar saja jika muncul rasa yang terpinggirkan dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, persatuan itu tidak dapat dibangun secara sepihak, tetapi tumbuh melalui sikap saling toleransi, menghormati, dan keterbukaan. Nah, jika sebuah proyek itu dibangun dengan mengabaikan suara komunitas lokal, maka pembangunan tersebut akan kehilangan maknanya sebagai usaha bersama seluruh bangsa. Nah, jika dilihat dari nilai keadilan sosial, pembangunan yang berkeadilan tidak seharusnya menempatkan masyarakat lokal hanya sebagai penonton atau pihak yang menanggung dampak lingkungan. Keadilan sosial itu menuntut agar manfaat pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh mereka, misalnya melalui akses terhadap energi listrik ataupun peluang kerja maupun pengakuan yang jelas atas hak atas tanah adat. Jadi tanpa adanya pembagian manfaat yang adil, pembangunan energi terbarukan itu beresiko untuk menjadi bentuk ketidakadilan yang baru dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih peran sains material dalam pembangunan berkelanjutan? Nah, jika dilihat
dalam konteks sains masa depan, sains material ini memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar menciptakan teknologi energi yang efisien, di mana keberlanjutan itu tidak hanya diukur dari seberapa ramah lingkungan suatu teknologi, tetapi juga dari seberapa selaras teknologi tersebut dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Nah, yang pertama, sains material itu berperan dalam mengembangkan material yang meminimalkan kerusakan lingkungan, baik pada tahap produksi maupun instalasi, misalnya material yang lebih ringan, tahan lama, dan ramah terhadap ekosistem sekitar. Kemudian yang kedua, teknologi itu perlu dirancang agar adaptif terhadap kondisi lokal. Artinya, pemilihan dan penetapan material itu harus bisa mempertimbangkan karakter geografis, lingkungan alam, serta bagaimana kearifan lokal masyarakat adat di sana, sehingga pembangunan tidak akan merusak ekosistem maupun kehidupan sosial masyarakat setempat. Nah, kita lanjutkan ke topik yang keenam, yaitu transisi energi nasional. Nah, program transisi energi nasional itu menyebabkan penutupan tambang batu bara dan pemutusan hubungan kerja massal. Nah, pertanyaannya, bagaimana kebijakan transisi energi itu dapat dirancang agar bisa mencerminkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, jika dilihat dari sisi persatuan Indonesia, transisi energi itu seharusnya menjadi agenda bersama, bukan kebijakan yang membuat sebagian kelompok itu merasa ditinggalkan. Nah, daerah penghasil batu bara itu telah berkontribusi besar terhadap kebutuhan energi nasional selama bertahun-tahun. Nah, jika setelah tambang ditutup, mereka dibiarkan menghadapi dampak ekonomi dan sosial sendiri, maka rasa kepercayaan terhadap pemerintah akan dapat menurun. Persatuan hanya dapat terjaga apabila proses transisi itu dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat yang terdampak. Jadi pekerja tambang dan pemerintah itu perlu diposisikan sebagai bagian dari perencanaan masa depan energi, sehingga mereka merasa dilibatkan, bukan disisihkan. Nah, dari sisi keadilan sosial, beban transisi itu tidak seharusnya dipikul sepenuhnya oleh para pekerja tambang. Nah, pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar tanpa solusi lanjutan itu merupakan bentuk ketidakadilan. Nah, kebijakan transisi itu perlu disertai dengan langkah nyata, seperti penyediaan program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan agar pekerja itu bisa memiliki peluang beralih ke sektor yang lain. Selain itu, daerah bekas tambang itu juga perlu didorong untuk mengembangkan sumber ekonomi baru, sehingga mereka tidak bergantung pada satu sektor saja. Nah, pemerintah juga dapat mengarahkan pembangunan proyek, misalkan penggunaan energi terbarukan ke wilayah-wilayah terdampak, agar tercipta lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat setempat. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik yang ketujuh. Nah, topik yang ketujuh ini berkaitan dengan neuroscience dan transhumanisme. Nah, teknologi implan otak itu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia yang sehat. Nah, pertanyaannya, tinjau perkembangan ini dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya terkait dengan hakikat dan martabat manusia. Nah, wacana transhumanisme melalui penggunaan implan otak pada manusia sehat itu membawa kita pada dilema antara kemajuan teknologi dan batas etika kemanusiaan. Di satu sisi, teknologi ini menjanjikan peningkatan kemampuan kognitif, namun di sisi lain itu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa manusia itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa. Nah, manusia kita pahami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki suatu kelebihan dan keterbatasan. Nah, kemampuan berpikir dan kesadaran manusia ini tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas biologis di otak, tetapi juga sebagai anugerah yang memiliki makna spiritual. Nah, dalam konteks ini, penggunaan implan otak untuk tujuan medis misalkan seperti penderita Alzheimer atau gangguan syaraf itu dapat dipandang sebagai bentuk ikhtisar manusia yang wajar dan bernilai kemanusiaan. Namun, persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika teknologi implan itu digunakan meningkatkan kemampuan manusia yang sebenarnya sudah sehat itu menjadi lebih sehat, lebih unggul lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, secara kognitif itu beresiko untuk mengaburkan batas antara ikhtisar dan ambisi.
Nah, nilai ketuhanan itu mengingatkan bahwa manusia itu perlu bersikap rendah hati dalam mengembangkan sains, dan dengan menyadari bahwa tidak semua kemungkinan teknologi itu harus dikembangkan. Nah, kemajuan ilmu seharusnya itu digunakan untuk merawat kehidupan, bukan untuk melampaui hakikat wajar manusia sewenang-wenang. Kemudian yang kedua, dari perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dari sudut pandang kemanusiaan, tantangan terbesar di teknologi implan otak itu adalah potensi munculnya ketimpangan baru. Jika peningkatan kognitif itu hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, maka akan terbentuk jurang yang tidak bersifat sosial tetapi juga bersifat biologis. Nah, kondisi ini beresiko melahirkan stratifikasi manusia berdasarkan tingkat peningkatan teknologi. Yang jelas, ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam kemanusiaan yang beradab. Nah, selain itu terdapat juga resiko-resiko bahwa manusia itu mulai dipandang hanya berdasarkan kemampuan kognitifnya, seperti misalkan daya ingat, kemudian kecepatan berpikir. Nah, jika manusia itu layaknya perangkat keras yang dapat di-upgrade sedemikian rupa, maka martabat manusia ini akan dapat tereduksi. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar manusia itu bisa dihargai karena nilai intrinsiknya, bukan karena sejauh mana teknologi itu tertanam dalam tubuhnya. Nah, kita lanjutkan ke topik yang ke-8. Nah, untuk topik yang ke-8 ini mengenai peningkatan kognitif anak. Nah, implan syaraf berbayar hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu. Nah, pertanyaannya, analisislah kasus ini berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta bagaimana implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan. Nah, munculnya teknologi implan syaraf yang hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu itu menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan sosial. Teknologi ini berpotensi untuk menciptakan kesenjangan baru yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh kemampuan dasar manusia. Nah, jika dilihat dari nilai-nilai Pancasila, kondisi ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan maupun keadilan sosial. Nah, pertama kita bahas dari nilai kemanusiaan. Jadi dari sudut pandang kemanusiaan, seorang anak itu seharusnya dipandang sebagai pribadi yang utuh, bukan sebagai objek untuk peningkatan performa melewati atau melalui teknologi. Nah, perkembangan anak itu tidak hanya diukur dari kecerdasan kognitif, tetapi juga pertumbuhan emosional, sosial, dan moral mereka. Ketika peningkatan kognitif anak itu dijadikan komoditas berbayar, akan muncul resiko bahwa anak itu akan dinilai semata-mata berdasarkan kemampuan otaknya, bukan sebagai manusia seutuhnya. Nah, kemanusiaan itu menuntut agar setiap anak itu dihargai karena nilai dari dirinya, bukan karena teknologi yang mampu dibeli oleh keluarganya. Nah, dari nilai keadilan sosial, akses terbatas terhadap implan syaraf itu menciptakan ketimpangan yang sangat mendasar. Nah, jika sebelumnya perbedaan pendidikan itu lebih banyak dipengaruhi oleh fasilitas sekolah ataupun lingkungan belajar, maka teknologi ini akan memindahkan ketimpangan tersebut ke arah yang lebih dalam, yaitu pada kemampuan dasar seorang anak. Jadi anak-anak dari keluarga mampu akan memiliki keunggulan sejak awal, sementara anak-anak yang dari keluarga kurang mampu itu semakin tertinggal tanpa kesempatan yang setara. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang menjamin bahwa setiap anak itu memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Lalu bagaimana implikasinya terhadap pendidikan? Nah, dampak dari kondisi ini terhadap kesetaraan pendidikan itu sangatlah besar. Jadi pendidikan yang harusnya menjadi suatu sarana untuk memperbaiki nasib dan membuka kesempatan bagi setiap orang, setiap anak, itu akan kehilangan fungsinya. Ketika hasil belajar itu dipengaruhi oleh teknologi, keberhasilan tidak lagi ditentukan oleh usaha dan ketekunan melainkan akan ditentukan oleh bagaimana sih ekonomi keluarganya saat itu. Nah, akibatnya persaingan dalam dunia pendidikan itu akan menjadi tidak adil sejak awal. Dan sistem pendidikan justru akan berpotensi untuk mempertahankan ketimpangan antar generasi. Nah, kita lanjutkan ke topik yang ke-9, yaitu quantum science dan keamanan nasional. Nah, komputer kuantum itu berpotensi untuk meretas sistem keamanan digital negara. Nah, pertanyaannya, jelaskan peran pengembangan sains kuantum dalam menjaga persatuan Indonesia dan kedaulatan nasional di era digital.
Nah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan komputer kuantum itu bukan sekedar kemajuan teknologi, melainkan perubahan besar yang dapat mengguncang sistem keamanan digital yang selama ini kita andalkan. Teknologi enskripsi konvensional yang saat ini melindungi data negara, perbankan, maupun berbagai infrastruktur vital itu berpotensi menjadi rapuh di hadapan kemampuan komputasi kuantum. Nah, dalam konteks Indonesia, penguasaan sains kuantum itu menjadi suatu yang sangat penting untuk bisa menjaga persatuan bangsa sekaligus kedaulatan nasional di era digital. Nah, kita lihat dari yang pertama, yaitu peran pengembangan sains kuantum dalam menjaga persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu sangat bergantung pada stabilitas nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Di era digital, kepercayaan ini tidak hanya dibangun melalui kebijakan politik, tetapi juga melalui kemampuan negara untuk menjaga keamanan ruang digital mereka masing-masing. Nah, jika teknologi komputer kuantum itu disalahgunakan untuk meretas data kependudukan khususnya, kemudian sistem perbankan ataupun infrastruktur penting seperti misalkan listrik ataupun air, ini akan berdampak pada kebocoran data atau lumpuhnya layanan publik dan dapat memicu kepanikan, keresahan, bahkan konflik di tengah masyarakat. Nah, dalam konteks ini, pengembangan sistem kuantum itu menjadi alat yang sangat penting untuk menjaga persatuan dengan menguasai teknologi kuantum secara mandiri. Negara itu dapat membantu untuk membangun sistem pertahanan cyber yang lebih kuat. Nah, persatuan Indonesia akan lebih terjaga apabila masyarakatnya itu merasa yakin bahwa negara itu mampu melindungi data dan layanan publik itu dari ancaman digital serta dapat memecah kepercayaan dan stabilitas nasional. Nah, yang kedua yaitu peran dari sains kuantum dalam menjaga kedaulatan nasional. Nah, di era digital, kedaulatan itu tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, tetapi juga mencakup kedaulatan data dan sistem informasi. Nah, jika Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi kuantum dari negara lain, maka keamanan data strategis nasional itu secara tidak langsung berada pada kendali pihak asing. Nah, ketergantungan semacam ini dapat melemahkan posisi negara dalam menjaga rahasia komunikasi, pertahanan, maupun ekonomi secara nasional. Nah, oleh karena itu, pengembangan sains kuantum itu merupakan langkah strategis untuk menuju kemandirian digital. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, serta kemampuan untuk melindungi sendiri keamanan negaranya. Dengan menguasai teknologi ini, tentu saja Indonesia akan memiliki kendali penuh atas pengamanan datanya tanpa tergantung pada pihak luar yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional negara sendiri. Nah, yang ketiga yaitu peran strategis sains kuantum dalam keamanan nasional. Nah, secara sederhana, sains kuantum itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keamanan digital negara. Nah, teknologi ini memungkinkan pengembangan metode pengamanan data yang lebih sulit untuk ditembus dan dibandingkan dengan enkripsi yang saat ini digunakan. Hal penting pada poin ini karena di masa depan itu komputer kuantum akan berpotensi membuka celah besar pada sistem keamanan lama. Nah, jika Indonesia mulai bersikap dari sekarang, maka data penting negara seperti informasi pemerintahan, pertahanan maupun ekonomi akan tetap terlindungi dan akan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Nah, topik terakhir dalam materi Future Science kali ini adalah terkait dengan sains sosial, etika, dan Pancasila. Nah, perkembangan pesat bioteknologi, AI, dan sains kuantum itu dapat meningkatkan efisiensi hidup, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap warga negara. Nah, pertanyaannya, analisislah bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi landasan etis dalam mengembangkan dan memanfaatkan sains teknologi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila yang pertama ini mengajarkan bahwa setiap kemajuan sains itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Nah, teknologi itu tidak boleh digunakan semena-mena tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika, karena sebenarnya privasi warga negara itu harus dihormati karena merupakan bagian dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Nah, yang kedua yaitu dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di era data dan AI, ada kecenderungan manusia itu diperlakukan hanya sebagai angka, data, maupun objek pengawasan ataupun penelitian. Nah, Pancasila itu menegaskan bahwa manusia itu harus tetap menjadi subjek utama dalam teknologi. Jadi artinya teknologi itu harus membantu manusia itu dapat hidup lebih baik, bermartabat, dan berdasarkan atas sila kemanusiaan. Kemudian kita lanjutkan ke sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Di mana teknologi itu harus memperkuat persatuan bangsa, bukan memecah belah masyarakat. Di mana negara itu perlu mencegah penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan diskriminasi digital ataupun ketidakpercayaan publik. Lalu kita lanjutkan ke sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana setiap kebijakan itu harus berdampak luas pada masyarakat agar dapat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penguasaan sistem digital itu tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mesin tanpa penguasaan manusia. Jadi manusia itu harus tetap memiliki suatu ruang di mana mereka itu bisa mengungkapkan pendapat mereka dan dapat mendapatkan aspirasi serta mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan teknologi. Kemudian yang terakhir itu adalah dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada terakhir ini Pancasila menuntut agar manfaat teknologi itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di mana perlindungan data, keamanan digital, dan akses terhadap teknologi itu harus dapat diberikan secara adil tanpa memandang batas ekonomi.